Audio Jungle. Huwa istinja. Apa itu istinja? Apa yang dimaksud dengan istinja ya? Di sini diterangkan istinja adalah apa? Menghilangkan najis ya, menghilangkan najis baik cair. Apa itu najis cair? Kencing ya, wadi, madhi. Itu beda wadi dengan madhi, ingat. Atau pada kotoran ya, pada apa? Dari dua jalan yaitu kobul ya, kemaluan depan dan dubur, itu kemaluan belakang anus. Nah, dengan air atau batu. Jadi dengan istinja itu dengan air atau batu sehingga suci. Apa yang suci nih? Lenyapnya najis berupa apa? Berupa warna, bau dan rasanya. Ini harus hilang tiga-tiganya ini. Nah, ini istinja ini. Jadi bagaimana cara kita beristinja? Nah, ini zaman kemarin bertanya, bagaimana cara kita beristinja yang sempurna ialah dengan apa? Memakai 3 buah batu. Istinja dengan 3 buah batu ya bro, ingat bro, berapa 3 buah batu? 3 buah batu sampai hilang benda najisnya, tidak nampak lagi. Nah, ini sampai hilang najis apa, kemudian dibasuh dengan air. Setelah 3 batu kemudian dibasuh dengan air, akan tetapi dianggap sah. Sekalipun hanya menggunakan 3 batu saja itu bisa dianggap sah, atau hanya dengan air saja, asalkan apa? Hilang ketika sifat tadi apa? Warna, bau dan rasanya. Jika itu hilang maka udah dianggap sah. Bila sudah pakai air mencukupi, nah, warnanya hilang, apa? Baunya hilang, kayak kotor-kotoran di baju misalnya ya. Apa itu? Tai cecak misalnya kan. Nah, itu warnanya hilang, baunya hilang, dan apa? Rasanya juga hilang. Itu udah dilihat ada rasanya, itu pahit kenyal-kenyal gitu ya. Paling itu katanya Said, seperti itu Said. Pahit kenyal-kenyal katanya Said sama Rangga itu. Rasa Said sama Rangga itu yang pernah itu. Ya, ini katanya. Nah, itu ya. Jadi kalau pakai air cukup, mana udah sah udah. Kalau pakai batu saja misalnya, udah sah, ya sah. Nah, ini istinja ya. Ya. Apa? Buang hajat besar ya. Buang hajat besar, istinja ya, maksudnya di sini menghilangkan najis baik cair apa baik kencing, wadi, madhi, pokoknya istinja. Kayak kencing juga bagaimana caranya, nah kan gitu nanti ada kita. Jadi sini bagaimana sunah beristinja, cepok, istinja apa cepok, bagaimana sunahnya cepok. Jadi ini terangkan yaitu masuk kamar mandi ya, dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Ingat, ini sunnah ya, yang dikerjakan daripada oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, maka keluar pakai kaki kanan. Nah, ini sunnah. Apabila masuk dengan kaki kanan maka hukumnya makruh. Ingat, apabila masuk pakai kaki kanan apakah haram? Enggak, tapi hukumnya di sini makruh. Nah, Rasulullah mending di dalam ibadah mending meninggalkan kemakruhan ya. Ya, beda makruh wong rokok abi, beda makruh wong rokok itu karena kita tidak sedang dalam beribadah. Kadang kita bertafakur, mikir-mikir seolah-olah mikiran dunia kalau sama rokokan itu, nah kan gitu ya. Iya, ini bukan babnya. Jadi jangan kita bahas di situ. Ya, dan seterusnya jangan membawa apapun yang terdapat di dalamnya. Nah, ini jangan sampai membawa yang kita bawa itu apa? Di situ terdapat lafaz-lafaz Allah atau bertuliskan Allah, Muhammad ataupun Quran ya. Itu jangan. Baik pada pakaian, ini baik pada pakaian, baju, kaos misalnya tulisannya Allah atau Muhammad Rasulullah, itu jangan. Ini sunnah, ini jangan sampai pakai. Atau dalam topi, misalnya sampai istinja pakai topi itu, ya, jaket atau pada ya yang terlihat daripada pandangan mata kita. Janganlah apapun itu. Karena cuma ada Allah Muhammad cuma di depan kantong Nabi misalnya, jangan. Kalau bisa jangan. Nah, ini penyebab juga nanti bahaya bagi kita. Ya, kita apa? Kalau dalam logika kita apa? Mosok iya Gusti Allah dijak mlebu nang wah nang kamar mandi kan gitu ya. Iya.
Itu cukup di dalam hati ya, cukup tetap dalam hati, tetap ada Allah, tetap ada Muhammad misalkan, itu monggo, tapi berzikirlah dalam hati masuk kamar mandi ataupun masuk WC. Jadi jangan sampai bawa lafaz Allah yang bernempel-nempel di dalam badan kita ketika kita masuk dalam kamar mandi. Bawa kitab, ingat ditaruh dulu kitabnya, ya itu sunnah ya. Meninggalkan itu adalah sunnah. Lalu apa lagi ya? Sunnahnya cebok memakai tutup kepala, itu sunnah ya. Nah ini kadang orang yang kurang paham ini, memakai tutup kepala. Peci bagaimana? Boleh saja ya, peci untuk laki-laki, kerudung, handuk, jika tidak ada tutup kepala dengan ujung pakaian ketika masuk. Di kulinan pakai tutup kepala ini. Kadang masuk kamar masuk WC malah dicepot peci ini. Makanya ada satu hadis itu menerangkan, walaupun kurang kuat, dimana kita masuk WC pakai peci maka apa? Setan tidak mau masuk di bun-bun kita. Tapi bagaimana cara pakai pecinya? Nah ini beda. Ya, semuanya kita pakai peci dalam ibadah kita selalu lurus, selalu mulus, selalu standar seperti ini ya, standar. Nah jadi dibedakan. Pakainya peci di saat kita masuk kamar mandi ataupun masuk WC dibedakan. Jadi ini apa diginiin dikit. Nah, jadi apa cara makainya nggak seperti kita dalam ibadah. Nanti kalau udah keluar lagi mau digini lagi monggo. Begitu masuk kamar mandi, masuk WC maka dibedain dengan cara kita makainya dalam beribadah ya. Ingat ini ya. Saya itu tuh ya. Nah, pakainya peci harus jadi boleh ya, boleh, bukannya enggak boleh, bahkan disunahkan pakai tutup kepala ya. Jangan salah paham, makanya banyak orang-orang masuk kamar mandi pakai tutup kepala, mbok rasani malah kayak biru. Arab kamar mandi sirah ditutupi, kepalanya ditutupin ya, berarti mereka tahu sunnah itu. Ya, nanti jin setan masuk ke susah itu. Nah, itu kalau salahnya hadis tadi yang saya terangkan seperti itu ya. Itu daripada sunnah Rasulullah SAW. Dan pertama memakai sendal. Nah, memakai sendal ini sunnah dalam apa? Sunnah-sunnahnya istinja. Kalau zaman mau cebok ya, nah ini disunahkan pakai sendal ya. Sendal teplek, sendal api harus tinja sendalnya api mulyomen, dan membaca doa di dalam mau masuk kamar mandi. Bagaimana saya doanya mau masuk kamar mandi saya sok batoyo pasti nggak apa nanti. Bismillahi Allahumma ini apa ya, a'udzubika minal khubasi wal khubais. Saya hafal khubais itu saya ya Allah, dengan nama Allah ya Allah aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Setan itu ya laki-laki perempuan, tapi ada setan itu ragu kayak saya tak bentuknya ya, tapi juga ada yang cewek setan itu, ada kayak Askia itu bentuknya ya ada ya. Askia setan tapi bukan Askia, makanya bentuknya menyerupai Askia ya, kadang menyerupai Dindu, kadang menyerupai Batoya. Apa bisa? Bisa. Setan pinter untuk menjadi siapapun, setan itu pinter untuk menjadi apapun bisa setan itu. Kelas berat setan, penyamaran setan ya. Sampean tidak bisa jadi setan, sampean bisa jadi setan tapi apa rupanya, peraupanya, wajahnya tidak bisa seperti setan. Bisa nah itu ya. Askia juga bisa jadi setan, bisa. Askia saya jadi setan sering misalnya, sering gitu ya. Terus apa setelah itu? Sunnah membaca doa keluar kamar mandi. Apa doanya? Sini terangkan, alhamdulillahillazi adhaba anil adza apa ya, wa afini wa inal rajiun biyutiku ya, artinya apa? Segala puji bagi Allah yang menghilangkan dariku segala penyakit dan yang memberiku kesehatan ya. Terus pahami itu, santri harus tahu, walaupun bukan santri harus tahu ini apa, ini paling penting loh, ini di dalam kehidupan kita sehari-hari ini selalu kita jalani, tapi kadang kita nggak sadar, kita nggak ngerti ilmunya dan kita nggak mau mencari tahu. Apalagi susah bagi orang yang nggak mau tahu dan nggak ingin mencari tahu, air repot gitu guys. Itu mau jadi ahli fikih katanya ya, seperti itu mau jadi ahli fikih. Wah sengsara bro, ahli fikih sinau ya.
masukkan ilmunya, diingat-ingat fardunya, sunnah-sunnahnya. Nah itu penting, makanya belajar fikih itu. Nah, terus apa sebenarnya kencing dengan jongkok? Nah, kencing juga ada aturannya, bro. Duduk dalam keadaan bersandar. Nah, bersandar di mana? Di atas kaki kiri, menekan kaki, menegakkan kaki kanan. Kaki kanan rada ditegakne niki contoh iki lah. Jadi kaki kanan tegakne, kaki kiri rada miring ngono lho, dengklak ngono. Nah, itu sunnah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai kalau ngadeg itu apa yang kemarin pernah saya terangkan, termasuk salah satu penyebabnya kefakiran, yaitu berkencing dengan berdiri ya. Nah, ini Bang Ajat ini dikulinak nih, ojo ngatur nang dinding kon, ngatur nang wit kelopo diobat tapi tok ya. Ditetes nih dilapi tok share bayu. Oh, ada enggak seperti itu? Ada di mobil ada. Buka pintu ini tempel nang pintu mobil. Nah, ini kerjaane iki Bariski ya. Rapi air pita biasanya ngawur tuh obat tapi nih meletik kontinnya, ada najisnya sampai mana ya. Dan terus tuntaskan, lihat berdehem ya, sampai berdehem tiga kali. Nah, ini nah, sambil menjalankan telunjuk, tangan kiri pada bagian batang kemaluan pakai tangan kiri dari pok kemaluan tangan kiri. Nah, itu ditarik ke atas, dipuruti. Nah, dipuruti. Nah, bisa sampai dan di sini dari bawah ya, dari pok kemaluan terus maju titus ya, dipurut. Nah, itu ya, dipuruti terus. Itu muka sunnah. BDM 3 kali. Nah, zaman masih sering mesti tidak ketang sekali mungkin pernah tahu orang-orang tua zaman dulu itu kalau ini nah itu sunnah kan, ini bisa keluar dengan lego sambil dipurut benatus ya. Nah, itu sunnah. Terus kemudian ketika beristinja menggunakan tangan kiri, lihat, memegang kemaluan apapun itu dari depan atau dari belakang, lihat selalu gunakan tangan kiri. Ini kan cepok tangan kanan repot malah nih ya. Tangan kanan kukune sisan keri madang, wah sulit piye iki. Rasane asam manis campur seger indohoy. Rapi indohoy campur sego goreng, campur daging ngono enak. Kuwi campur bekas istinja ya koyo apa rasane itu ya. Nah, dan tidak menghadap atau membelakangi kiblat di ruang terbuka. Jadi kalau nggak ada aling-alingnya, jangan sampai menghadap kiblat. Bagaimana kalau ada aling-alingnya, mending masih bisa dimaafuk ya. Tapi kalau sudah di ruang tidak ada ruangan di dalam tengah sawah, tengah ladang, kalau bisa jangan madep ngetan karo madep ngulon, madep kiblat atau membelakangi kiblat. Dan terusnya tidak berbicara, jangan sampai kita banyak omong, dan buang air kecil ataupun air besar ya, kecuali yang bersifat darurat karena hukumnya berbicara. Buang hajat adalah berbicara ketika buang hajat hukumnya makruh, sebenarnya hanya makruh, tapi kita usahakan kalau tidak kepepet, misalnya diceluk wong tuane sampean sayid, ngeri sayid, itu ngeri itu. Makanya harus di saat kepepet aja itu. Kalau nggak kepepet jangan, dengan diam, jangan banyak omong, tidak melihat kemaluan. Nah, ini Sayyidina Ali kenapa dijuluki karamallahu wajah, memuliakan siapa Allah yang wajah Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, dimuliakan oleh Allah wajahnya. Nah, tidak pula melihat ke langit, tidak boleh ke atas dangak ini itu ya, enggak boleh seperti itu. Askia dangak ngeri kok, cocok ketatut teban telek cecak kon dhuwur karo cecake kok langit ya. Nah, kecuali ada tujuan, akan tetapi lebih bagus, lebih baiknya lihat di arah depan. Sunnah. Tidak buang air di lubang tanah. Ingat, jangan sampai buang air di lubang tanah. Karena dikhawatirkan nanti ada hewan yang terganggu. Hewan juga itu makhluk hidup, bro. Cuma bolongan semut dan mbok uyu ya.
di tempat yang sering dilalui orang, dalan. Biasa wong nom-nom kadang tengah dalan ngatur ditulis dibentuk tulisan S apa artinya sayid bentuk uyuh. Iya enak menungso ngono ya anak. Di tempat yang sering dilalui orang dan air yang tergenang atau di bawah pohon yang berbuah. Jangan pohon-pohon cuma uyuh bro. Apa kok ngefek apa mungkin apel tak uyuh terus apel emang buyuk wabi. Nah itulah adalah bagian daripada adab yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu sunnahnya Nabi. Jangan kencing atau berbuang hajat di bawah pohon yang berbuah ya. Tidak menghadap matahari. Wah enak nguyung ngadep matahari dan bulan. Karena apa? Hukumnya makruh walaupun makruh. Dan jangan sampai membelakanginya ya. Jika membelakanginya juga maka tidak membelakangi tidak makruh. Tapi kalau tiap nih ya menghadap matahari itu makruh ya. Nah itu daripada sunnahnya itu. Ingat-ingat tuh bila pengen jadi imam masjid, imam jamaah ini salah satu syaratnya itu ngerti, tahu fikih, sampai ngalim fikih, monggo untuk jadi imam, monggo untuk imami jamaah. Fa insyaallah ya. Wallahu a'lam bisawab.